Semangat pagi, kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari Operation Research. Buku yang kita gunakan. Nah, Operation Research sendiri adalah aplikasi dari metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah oleh tim yang terdiri dari individu-individu dalam rangka memperoleh solusi yang terbaik bagi tujuan organisasi secara keseluruhan. Karakteristik dari Operation Research adalah kita akan memandang problem dalam perspektif sistem dan kita akan menerapkan metode ilmiah untuk mencapai solusinya. Dan terdiri dari tim individual. Jadi berbagai disiplin ilmu ini akan kita libatkan dalam mencari solusi. Dan kita akan membentuk model matematika dan biasanya kita akan butuh komputer yang high speed. Perbedaan antara metode ilmiah dengan metode yang sebelumnya, yang kita sebut sebagai metode klasik. Misalnya, dalam metode yang sebelum metode ilmiah, kita akan membuat suatu hipotesa bahwa suatu pekerjaan akan lebih baik apabila kita kerjakan dengan metode tertentu. Misalnya, suatu fast food itu akan mengurangi keterlambatan pelayanan apabila menggunakan suatu metode. Dan kita harus melakukan eksperimen untuk mengetes tes hipotesa tersebut. Nah, setelah kita implementasi, nah itu baru kita ambil kesimpulan. Apakah betul metode itu lebih baik atau tidak lebih baik. Jadi kita ambil kesimpulan terhadap hipotesa kita. Nah, dengan demikian, seringkali dia itu costly. Jadi, karena kita menerapkan, maka butuh biaya, butuh waktu, dan banyak variabel yang tidak terkontrol. Apalagi bisa-bisa terjadi ada bahaya pada saat kita menerapkan suatu metode. Nah, untuk itu metode ilmiah menyarankan kita bangun model. Kita buat model untuk problem dunia nyata ini, lalu kita akan cari solusinya, baru kita terapkan ke dalam dunia nyata. Ya, jadi kira-kira seperti itu metode ilmiah yang akan kita bahas. Sejarah dari Operation Research dimulai sejak Perang Dunia Kedua di Inggris. Satu tim dari ilmuwan Inggris harus mengambil keputusan terkait penggunaan sebaik-baiknya dari berbagai material perang. Misalkan alokasi tentara, alokasi tank, kapal perang, dan alokasi makanan yang harus mereka lakukan. Setelah perang, metode yang mereka gunakan diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor sipil. Sehingga sekarang Operation Research merupakan alat pengambil keputusan yang tidak bisa kita abaikan. Operation Research pada dasarnya adalah modeling secara matematis, tetapi kadang-kadang ada problem yang bisa kita selesaikan secara sangat sederhana. Contoh, ada keluhan penggunaan lift di hotel yang tingkatnya sangat banyak. Itu pengguna lift merasa lama sekali sehingga diinginkan untuk mempercepat lift tersebut. Nah, ternyata setelah diselidiki, ternyata mereka itu hanya bosan. Sehingga akhirnya di lift tersebut dipasang kaca, cermin. Dan itu ternyata para pengguna sudah tidak mengeluh lagi. Jadi tanpa memodelkan, tanpa membuat lift menjadi lebih cepat, problem sudah selesai. Banyak sekali penggunaan dari Operation Research, yaitu di teknik industri. Jadi kita lihat cukup banyak penggunaan Operation Research di dalam TI.
Sebagai contoh, aplikasi dari Operation Research di finance, budgeting, dan investasi. Analisis cash flow, kemudian kebutuhan modal dalam jangka panjang, dividen policy, dan sebagainya. Untuk pembelian, bagaimana kita menentukan kapan dan berapa banyak yang harus kita beli. Kemudian lokasi, ukuran dan ukuran warehouse, ukuran gudang, distribution center, logistik dan supply system. Kemudian untuk misalkan lagi berapa factory atau warehouse yang harus kita bangun dan diletakkan di mana. Penjadwalan produksi, kemudian policy dari maintenance dan sebagainya. Bagaimana kita menentukan berapa banyak jumlah salesman, kapan kita melakukan promosi, bagaimana kita menjadwalkan orang, ini juga operation research, ya, dan sebagainya. Dari survei, ternyata 85% responden mengatakan mereka menggunakan linear programming. Nah, linear programming adalah tools yang sangat banyak kita gunakan dalam operation research. Ternyata untuk bisa menggunakan operation research, kita sering menggunakan komputer. Kita butuh high speed komputer. Ini adalah berbagai software yang sering digunakan di dalam operation research. Taura ini adalah software yang merupakan pelengkap dari buku referensi yang pertama kita, yaitu karangan dari Hamdi Ataha. Lalu ada QS 3.0, Lingo, Solver, Cplex, dan AMPL. 5 langkah dalam operation research. Pertama, formulasi problem. Jadi ada seseorang yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dan pengambil keputusan harus melakukan pilihan, harus membuat pilihan di mana ada kebingungan untuk memilih pilihan mana yang harus dia ambil. Dan harus ada lingkungan di mana problem itu relevan. Langkah kedua adalah membentuk model. Nah, ini peran kita sudah dimulai. Kita pelajari problem yang harus kita selesaikan, definisikan variabel keputusan, tentukan tujuan dari pembuatan model ini apa, interaksi di antara variabel dan asumsi yang kita perlukan, serta penyederhanaan problem real menjadi model kita. Jadi model kita harus lebih sederhana dari problem real. Kemudian kita akan membentuk berbagai symbolic expression, biasanya dalam bentuk model matematik atau dalam bentuk bahasa komputer. Nah, langkah ketiga adalah menyelesaikan model tersebut. Jadi kita akan mengembangkan algoritma untuk menyelesaikan model, di mana kualitas dari solusi dari model kita ada 3 macam. Pertama, kualitas yang paling rendah adalah kita memperoleh solusi yang visible, yang memenuhi semua batasan. Tapi belum tentu solusi ini baik. Yang kedua, solusi yang memuaskan. Ya, cukup baik. Dan kalau kita mau solusi yang terbaik, itu adalah solusi yang optimal. Setelah itu, tahap keempat, kita akan mengetes hasil solusi. Apakah solusinya ini terasa bisa kita terima, bandingkan dengan data historik,
Kemudian kita lakukan analisa sensitivitas. Kita lihat perubahan kecil dari model apakah mempengaruhi hasil akhirnya. Langkah terakhir adalah implementasi dari solusi yang sudah kita peroleh. Jadi, solusi tersebut kita translate ke operating procedure atau decision rule yang bisa dimengerti oleh mereka yang terlibat langsung dalam solusi kita. Kita ajarin bagaimana menerapkannya, buat transisi, bagaimana kondisi saat ini kita perbaiki. Kemudian kita cek. Jadi, ada problem dalam dunia nyata, dihadapi oleh pemilik problem, kita sebagai tim dari Operation Research diskusi dan mempelajarinya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembuatan model. Nah, ini tim Operation Research tanpa pemilik dari problem tersebut. Selanjutnya, model ini akan kita selesaikan. Kita lakukan tes dan sebagainya. Setelah kita yakin dengan solusi kita coba untuk diterapkan kepada problem real. Jadi solusi kita, saran kita bagaimana, apakah bisa diterapkan. Kalau sudah bisa, nah kita terapkan, kita lakukan training dan sebagainya. Contoh 1. Bayangkan bahwa kamu punya 5 minggu komitmen bisnis antara Surabaya dan Jakarta. Jadi setiap minggu pagi kita terbang dari Surabaya menuju Jakarta. Kita berada di Jakarta mulai dari Senin pagi, Selasa sampai Rabu. Dan Rabu ini sore kita balik dan kita terbang dari Jakarta kembali ke Surabaya. Jadi 5 minggu komitmen bisnis ini harus dipenuhi. Sekarang kita lihat harga tiket. Misalkan tiket PP 400.000 pulang pergi Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Dan kita akan memperoleh 20% diskon apabila tiket round trip, tiket PP itu melewati weekend, melewati Sabtu dan Minggu. Data berikutnya, one way tiket, tiket satu arah saja nilainya, biayanya adalah 75% dari harga regular round trip tadi. Bagaimana kita membeli tiket 5 minggu ini supaya paling bagus? Nah, kita lihat sekarang. Jadi dari contoh 1, misalkan kita perlu minggu pertama Senin kita berangkat dari Surabaya menuju Jakarta, Rabu dari Jakarta kembali ke Surabaya, begitu seterusnya. Jadi ada 5 minggu. Alternatif pertama, misalnya kita sudah beli aja Senin, Selasa, Rabu. Jadi Senin berangkat dari Surabaya ke Jakarta dan Rabu kita kembali dari Jakarta ke Surabaya tanpa berpikir terlalu jauh. Nah, jadi alternatif pertama, kita lihat Senin berangkat ke Jakarta, Rabu kembali ke Surabaya. 5 minggu, berarti kita belinya 5 tiket PP regular price. Sehingga yang harus kita bayar adalah 5 kali 400.000, 2 juta. Alternatif berikutnya, saya ingin mengoptimalkan, saya ingin menggunakan data yang lebih hemat. Kita ingat bahwa kalau
tiketnya ini berlakunya adalah melewati weekend. Jadi bukan Senin sampai Rabu. Kalau Senin sampai Rabu tidak lewat weekend. Jadi kita coba beli yang Rabu dari Jakarta melewati weekend Senin Surabaya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, berarti alternatif yang kedua adalah sebagai berikut. Kita lihat. Jadi dari Rabu sampai Senin. Ya, Rabu sampai Senin. Jadi kita dapat round trip yang diskon, dapat diskon. Begitu juga week berikutnya. Jadi ada 4 kali. 4 kali round trip yang dapat diskon. Kemudian, nah yang pertama bagaimana? Yang pertama kita beli tiket satu arah saja. Ya, jadi one way. Ini satu arah, terakhir juga satu arah. Maka biayanya adalah, kita lihat, ya, biayanya adalah 75% one way, 4 kali dengan diskon PP, dan terakhir ditutup dengan one way. Ini yang terakhir, dan ini yang pertama. Hasilnya lebih murah, 1.880. Nah, apakah ada yang lebih baik? Ternyata ada. Jadi, alangkah baiknya kita bisa sangat menghemat kalau 5 kali trip itu adalah semuanya berdiskon. Jadi, round trip yang berdiskon melewati weekend itu kita beli 5 kali. Nah, itu sangat hemat. Nah, gimana caranya? Banyak cara sih, tetapi saya ambil satu saja contohnya. Ya, jadi misalkan di alternatif yang ketiga, yang pertama dan yang terakhir ini, jadi kita belinya tiketnya adalah Senin minggu pertama dari Surabaya ke Jakarta dan baliknya dari Jakarta ke Surabaya Rabu minggu 5. Jadi 5-5-nya sudah bisa mendapatkan round trip yang diskon. Dan ini adalah yang paling hemat. Ya, jadi ada 3 alternatif. Yang paling hemat alternatif ketiga. Nah, secara prinsip, model dari operation research terdiri dari beberapa komponen yang harus ada. Pertama, harus ada alternatif yang harus kita pilih. Biasanya dalam bentuk pemilihan variabel. Yang kedua ada batasan. Ya, ada batasan. Yang ketiga ada fungsi objektif. Nah, kita refleksikan ke pembelian tiket tadi. Ada alternatif pembelian tiket. Jadi kita punya pilihan. Ada batasan bahwa 5 minggu trip kita, bisnis komitmen kita di Surabaya dan Jakarta itu harus betul-betul dipenuhi. Dan ada fungsi objektif, tujuan. Tujuannya apa? Tujuan kita adalah kos, biaya 5 minggu tiket itu harus yang paling minimum. Ya, jadi seperti itu. Nah, hasil akhir dari model matematik ini adalah terkait dengan ketiga komponen di atas. Solusi dari model. Solusi ada yang disebut solusi yang visible dan ada solusi yang optimal. Apa maksudnya solusi yang visible? Solusi dari suatu model dikatakan visible apabila dia memenuhi semua constraint yang ada, semua batasan. Nah, dia disebut optimal apabila selain visible, dia ini terbaik. Jadi solusi visible yang terbaik itu adalah solusi optimal. Ya. Kalau dia itu profit berarti maksimum.
kalau kita berhubungan dengan tujuan minimumkan cost, maka yang terbaik ya cost-nya yang paling kecil. Ya, jadi kita lihat dari fungsi objektifnya, nilainya maksimum atau minimum. Nah, nilai optimum dari suatu model hanya baik untuk model yang terkait. Dengan model lain gimana? Ya belum tentu cocok. Ya, jadi seandainya model kita bagus dan bisa merepresentasikan sistem real secara baik, maka solusi optimum bagi model ini akan juga berlaku sebagai solusi optimum dari problem real yang kita hadapi. Teknik dari operation research ada bermacam-macam, ada linear programming, ini yang di mata kuliah kita akan sering kita bahas, integer programming juga, ada dynamic programming, network programming, non-linear programming, ini diajarkan di S2. Kemudian ada heuristik atau meta-heuristik, kemudian ada teori antrian, queuing, dan simulation. Jadi kita nanti banyak berbicara tentang linear programming. Secara umum, untuk model operation research, kita akan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi objektif, di mana harus memenuhi semua constraint. Jadi constraint-nya biasanya lebih dari satu.